Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa ada 7 saham. Yang pertama ASII, kedua Auto, ketiga IMAS, keempat IMJS, kelima SMGR, keenam INTP, dan ketujuh SMBR. Langsung saja ke saham pertama, ada ASII yang hari ini ditutup di harga 6.000 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ASII malah diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ASII hari ini membuat candle doji gravestone ya di area kritikal, area psikologis harga 6.000. Dan juga saat ASII ini naik di tanggal 13 Oktober itu membuat gap, dan gapnya itu ada di 5.875. Tapi untuk kondisi seperti ini ada peluang besok ASII teknikal rebound, tapi rebound terbatas paling di area ini ya. Untuk ASII kalaupun dia bertahan di atas 6.000, potensi besar minggu depannya dia konsolidasi area ini ya. Supportnya 6.000 dan resistennya 6.225. Jadi seperti itu. Apakah ASII bisa koreksi lagi? Masih potensi untuk koreksi membuat swing low-nya. Memang ini bisa terjadi swing low di 6.000 kalau ASII confirm breakout 6.225. Kalau enggak ya bisa masih turun ya. Jadi seperti itu untuk ASII. Kalau dilihat MACD-nya sudah membuat dead cross dan mengarah ke bawah, dan juga ini terlihat kan ada bearish divergence nih ya. Indikatornya naik, harga sahamnya masih turun. Nah, jadi ini ada peluang dia turun. Walaupun besok teknik rebound itu masih ada peluang jebol support 6.000. Jadi kalau Bapak Ibu yang mau coba trading beli dekat support atau tadi sudah beli di area 6.000, besok rebound ya bisa di profit taking atau dipasang trailing stop. Jaga-jaga jangan sampai dibawa, misalnya dia balik arah ke bawah turun lagi, Bapak Ibu dari profit ya nggak apa-apa kalau jual BP. Kalau sampai loss itu kan nggak enak rasanya. Jadi seperti itu untuk ASII. Langsung saja ke saham kedua, ada Auto yang hari ini ditutup juga terkoreksi 0,88% ke harga 1.120. Kalau dilihat transaksi asing terus net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Auto sedikit didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Auto jebol support, kalaupun besok teknikal rebound ya bisa lah 1-2% dia retest area 1140. Dan apakah masih bisa turun? Auto masih bisa turun ke 1100. Jadi ini menarik, kalau dia turun 1100 ini area best buy dan target profit 1140, jadi sekitar 4%. Dan cut loss-nya, cut loss saja kalau dia turun dari 1100 bisa di 1190. Seperti itu, cut loss-nya tipis saja 1-2% cut loss udah. Jadi seperti itu. Untuk Auto juga gagal melewati 1180 ya, harusnya dia turun sampai 1100 kalau melihat histori sebelumnya. Ini kan areanya. Nah, ini kan terlihat nih pergerakan Auto itu 1100 sampai 1180 dan 1200. Kalau dia masih turun ke area 1100 ini lebih menarik. Jadi bisa di swing trade seminggu profit 3-4% jual, udah tinggal cut loss kalau turun atau tutup di bawah 1100. Tapi ini disclaimer on ya, silahkan dianalisa kembali, jangan ditelan mentah-mentah ya. Takutnya juga analisa saya ini atau strategi yang saya buat ini juga nggak cocok dengan profil resiko masing-masing, menyesuaikan aja. Jadi seperti itu untuk Auto. Langsung saja ke saham ketiga, ada IMAS yang hari ini terkoreksi cukup dalam 3,41% ke harga 990. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, IMAS didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal IMAS jebol support 1000, tapi nggak masalah, yang penting besok dia rebound. Kalau besok dia rebound dan tutup di atas 1000 atau 1110 berarti aman. Tapi kalau lanjut turun arahnya 925.
ya menarik juga kalau dia ke 925. Ini kesempatan beli untuk di swing trade karena area konsolidasi emas ini kalau gagal bertahan di atas 1000, dia konsol di area 925 sampai 1000. Jadi sekitar 75 poin. Ya dapatlah 67% kalau mau beli emas. Jadi seperti itu untuk emas. Besok ya semoga aja ada teknika rebound dan bisa tutup di atas 1000. Jadi seperti itu untuk emas. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Ya kalau mau coba nekat, cut loss mepet, cut loss saja kalau emas tutupannya di bawah 975. Kalau nggak terlalu dalam, misalnya cuman tutup di 970 atau 965, ya udah cut loss saja dulu, nanti buyback di bawah. Tapi kalau misalnya dia besok mendekati ARB, ya udah pejam mata aja, udah sekalian jebol 925 aja cut loss ya. Tapi kalau Bapak Ibu yang pasang auto cut loss, misalnya pakai cut loss mepet, itu biasanya ke trigger. Jadi strateginya ya harus dipantengin. Tapi kalau nggak bisa mantengin dan nggak mau ke trigger karena cut lossnya mepet cuma 1-2%, ya resikonya cuman kalau dibawa sampai bawah dia tetap harus hold. Kalau mau ya tinggal cut lossnya ya turun dari 920. Jadi seperti itu untuk emas. Langsung saja ke saham keempat, ada IMJS yang hari ini ditutup di harga 492 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya, IMJS diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, IMJS sudah berhasil keluar dari area konsolidasinya ya. Supportnya 440 dan resisten 480. Tapi IMJS hari ini gagal lagi melewati 500 untuk perubahan fraksi harga dari 2 poin menjadi 5 poin setiap naik 1 tick. Nah, dengan kondisi seperti ini, apakah bisa rebound besok? Masih bisa ya. Kalau mau coba spekulasi buy di 4925 ini, tinggal cut loss kalau IMJS besok di bawah 480. Karena kalau dia tutup di bawah 480, itu peluang besar ke 440 lagi. Kalaupun mau tetap di hold ya tergantung masing-masing. Jadi seperti itu, dan target kenaikannya itu kalau mampu melewati 500 itu 520 sampai 540 terdekatnya. Apakah bisa ke 600? Ya mungkin aja. Untuk IMJS ya semoga aja dia balik arah. Kalau ditarik dengan EMA 20, EMA 20 sudah di breakout, EMA 60. Nah, EMA 60-nya kan di 480. Jadi pakai EMA 60 aja. Nah, jadi seperti ini, tinggal jebol EMA 60 ini cut loss saja pas di area 480 ya. Jadi seperti itu untuk IMJS. Hari ini MACD-nya juga sudah membentuk golden cross, bar chart di atas 0 juga terbentuk. Saat hari ini coba naik dengan volume kecil ya, kenaikan terbatas. Memang market kurang bagus hari ini. Lihat besok kalau market rebound ya ada peluang bisa tutup di atas 500. Tapi ini disclaimer out. Seperti itu untuk ini. Langsung saja ke saham kelima, ada SMGR yang hari ini melanjutkan kenaikan ke harga 8.825, naik 2,02%. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, SMGR sedikit diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, SMGR bagus ya. Dia reject trend line downtrendnya ini di 8.500, sempat offset tapi kemudian rebound. Ya itu pertanda memang mau mempertahankan supportnya 8.500, asal jangan pola dead cat bond. Tapi ini bisa dibilang juga swing low nantinya kalau konfirmasi breakout 9.000 ya. Jadi ini swing low-nya atau lower low, ini lower high. Ini bisa swing low dan targetnya naiknya lebih tinggi 9.550. Jadi seperti itu. Kalau ditanya punya SMGR, saya punya di harga 8.900. Saya beli di area ini ya seminggu yang lalu. Kenapa nggak cut loss? Ya saya akan tambah kalau misalnya SMGR turun ke 8.000, karena SMGR ini kan termasuk yang terlambat gerak dan potensi uptrendnya juga cukup besar karena mendekati akhir tahun. Yaitu kesempatan, kalaupun dia turun ke 8.000 ya saya tambah. Tinggal saya cut loss kalau di luar skenario dia jebol 7.700. Jadi seperti itu.
Memang agak dalam kalau beli dari 8.900 nih, ini sekitar 15%, tapi target saya juga tinggi ya. Minim-minim dia 10.500 dan bisa lebih. Jadi seperti itu. Untuk SMGR ya tergantung masing-masing lah bagaimana strateginya ya. Kalau dilihat besok tetap ada potensi untuk menguat lagi, menguji 9.000. Jadi seperti itu. Untuk SMGR MACD-nya juga mengarah ke atas, sudah di atas perbatasan garis nol, dan juga terlihat volume juga meningkat 2 hari ini. Jadi seperti itu. Untuk SMGR langsung saja ke saham ke-6, ada INTP yang hari ini ditutup juga menguat 2,19% ke harga 11.625. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, INTP di akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal INTP yang paling bagus ya, tapi memang saya milihnya kemarin tuh SMGR karena dia yang terlambat. Kalau INTP kan udah duluan nih, terlihat juga area demandnya dipertahankan 11.000 dan ini proses naik. Ini bisa aja web 3, harusnya web 3 itu lebih panjang dari web 1 atau sama dengan. Jadi ini dalam proses ke 12.500. Tapi itu skenario aja ya. Tetap kalau namanya trading harus punya trading plan. Di luar skenario ya harus siap cut loss juga, karena mustahil setiap trading itu selalu untung, nggak pernah cut loss, karena market dinamis dan ya ada uang yang lebih besar dari yang kita punya. Jadi kalau dia guyur ya nggak bisa ngapa-ngapain, jelas kita harus cut loss karena uang terbatas juga. Jadi seperti itu. Untuk INTP juga arahnya uptrend. Kalau yang punya dari 10.000 ya tetap hold aja selama nggak turun dari 11.000, atau pasang trailing stop lah kalau nggak mau profitnya berkurang banyak. Jadi seperti itu. Untuk INTP apakah bisa spekulasi buy? Udah terlalu tinggi ya. Tetapi kalau mau beli cut loss-nya sekitar 6-7% ya silahkan, dan target profitnya sama, risk reward-nya sama. Jadi seperti itu. Untuk INTP langsung saja ke saham terakhir, ada SMBR yang hari ini ditutup terkoreksi hampir ARB ke harga 755. Kalau dilihat transaksi asing hari ini kembali net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, SMBR didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal SMBR jebol lagi neckline-nya 800 dan EMA 200-nya, dan kemana arahnya kalau besok melanjutkan penurunan itu ya mentok 700. Jadi kesempatan untuk beli, buy on weakness, buy on support, kecuali besok dia mampu lewat. Tapi kan ini dilihat dia pola dead cat bone juga setelah turun 2 hari coba naik di tanggal 26-27 gagal lewat 800 dan dia turun. Ini bola dead cat bone, arahnya bisa 720 sampai 700, tapi lebih menarik kalau Bapak Ibu yang punya dari atas ya ini kesempatan uppers down di area 700-710. Tapi ini disclaimer on, bukan harus juga uppers down, ya tergantung masing-masing. Dan sepertinya tetap kemungkinan besar juga SMBR akan mempertahankan area 700. Kalaupun offset 1-2 hari di bawah, hari ketiga mungkin akan naik lagi ke 700. Jadi seperti itu. Untuk SMGR, kalaupun besok rebound dan tutup di atas 800 itu menarik. Tapi harga sekarang kalau yang mau coba spekulasi buy ya sesuaikan aja bagaimana trading plan-nya. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu yang mau belajar trading scalping, tahu bagaimana cara baca bid offer dan juga membaca time frame chart yang lebih kecil, bagaimana mengatur psikologis, bagaimana teknik entry dan exitnya, ya bisa join di kelas Borneo Trader. Akan diselenggarakan di pertengahan November, mungkin tanggal 20-21 akhir pekan. Kalau tertarik DM aja Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Dan juga kalau Bapak Ibu yang masih bingung baru belajar trading, mau cuman rekomendasi, bisa juga DM Instagram Borneo Trader, nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya, tinggal ikutin dan juga akan diulas kembali di malam harinya di grup. Kalau tertarik bisa DM juga, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap semangat, semoga bisa terus cuan.